Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Luar biasa, ya worship leader, para pemusik. Kita menyembah Tuhan dengan sangat dahsyat, luar biasa di sore menjelang malam hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, gimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah reborn lifestyle, atau ya artinya reborn lifestyle atau gaya hidup umat Tuhan. Reborn lifestyle, gaya hidup umat Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita buka bersama firman Tuhan di sore ini dalam Kolose pada pasal yang ketiga. Ya, surat Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya, boleh Bapak Ibu buka di handphonenya. Ya, saya buka di Alkitab manual saya, Bapak Ibu boleh buka di handphonenya masing-masing. Boleh kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya, kita satu suara, satu hati. Ya, kita bersama-sama kita baca 3, 2, 1. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 bersama, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, bersama satu suara kita katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah lifestyle atau gaya hidup umat Allah, atau gaya hidup ya umat Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu yang berada di gereja ini, kita sudah memahami apa itu reborn. Amin. Masih hafal Bapak Ibu Saudaraku? Coba saya mengajak kita buka di YouTube kita. Bapak Ibu boleh buka handphone Bapak Ibu ya. Boleh buka di YouTube kita, kemudian cari ketik aja HGC Jakarta, nama YouTube kita. HGC Jakarta, ya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke deskripsi. Nah, Bapak Ibu masuk ke deskripsi. Masuk ke YouTube gereja, YouTube HGC Jakarta. Masuk ke deskripsi, di situ ada namanya nilai atau value. Nilai-nilai dari gereja kita atau value dari gereja kita. Yang pertama, reborn yang pertama, R-nya adalah righteousness. Bapak Ibu sudah di situ? Itu di bagian bawah ya, ada tulisan righteousness yang berarti kebenaran. Dan coba Bapak Ibu lihat. Reborn. Jadi E-nya adalah enthusiasm atau antusias. Dan B-nya adalah be humble atau kerendahan hati. Dan O-nya adalah obey atau ketaatan. Dan R-nya adalah respect atau saling menghormati. Dan berikutnya N-nya adalah nations
atau berdampak bagi sekitar dan bangsa-bangsa. Bagi yang belum subscribe, boleh di like, share, dan subscribe Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan bahwa ya, gereja yang kuat, ya, gereja yang kuat dikatakan begini. Bukan pertama-tama dibangun oleh gedung. Gedung yang megah, sound system yang bagus, atau program yang ramai. Ya, di outline kita, gereja yang kuat bukan pertama-tama dibangun oleh gedung yang megah, sound system yang bagus, atau program yang ramai. Tetapi berikutnya dikatakan, gereja yang kuat dibangun oleh karakter orang-orang di dalamnya. Gereja yang kuat dibangun oleh karakter orang-orang di dalamnya. Ya, Kolose pada pasal yang ketiga ayat yang ke-12 tadi. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikatakan begini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa gereja dikatakan ini, gereja yang kuat bukan dibangun oleh gedung yang bagus, oleh sound system yang bagus, ya, oleh program yang bagus. Tetapi gereja yang kuat itu dibangun oleh karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Berarti karakter kita sebagai orang Kristen, terkhususnya kita sebagai HGC Family, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu didasarkan pada reborn tadi. Ya, makanya di ayat yang ke-12 dikatakan begini, yang pertama, kenakanlah belas kasihan. Ya, kemurahan. Bicara mengenai belas kasihan, bicara mengenai kemurahan. Kemurahan berarti ya, kemurahan berarti bersikap sosial, terkait dengan hal-hal sosial, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu namanya kemurahan. Makanya kenapa gereja kita bisa melayani ke saudara-saudara kita ya yang ada di lapas kelas 2A Karawang. Kenapa kita bisa melakukannya? Kenapa? Karena kita punya belas kasihan, itu yang pertama. Karena kita punya kemurahan. Jadi kalau orang punya kemurahan, jadi kemurahan artinya begini. Itu adalah ya tindakan yang penuh kebaikan, khususnya kebajikan sosial. Jadi kebajikan sosial artinya begini Bapak Ibu Saudara. Orang lain gak bisa membalas kebaikan kita. Kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, dasarnya adalah belas kasihan, dasarnya adalah kemurahan, walaupun kita gak kenal. Walaupun orang-orang di situ adalah orang yang kita gak kenal, kita kenal ketika kita ke sana. Dan kita berkenalan dengan mereka. Kita gak punya hubungan kekeluargaan dengan mereka. Kita gak punya hubungan keluarga. Kita gak punya hubungan ya keterikatan family dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita mau tetap ke sana untuk kita melayani, untuk kita mau ke sana, untuk kita memberikan yang terbaik bagi mereka. Makanya ketika kita melayani ke sana, kita selalu berusaha untuk kita tepat waktu. Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita mau bahwa gereja kita melakukan segala sesuatu. Itu bukan cuma karena program yang bagus. Itu bukan karena gereja kita hebat. Tetapi kita memberikan karakter, kita memberikan teladan yang baik bagi mereka. Kita memberikan teladan yang luar biasa bagi mereka. Makanya gereja yang kuat itu dilihat dari karakter orang yang di dalamnya. Ya, orang luar akan melihat gereja kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka menyaksikan gereja kita ketika mereka melihat karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya bahkan sebagai anak Tuhan, mari dikatakan begini, kenakanlah. Makanya dikatakan di slide berikutnya dikatakan begini. Ya, dikatakan begini. Paulus tidak berkata miliki, tapi kenakanlah. Artinya ini gaya hidup, bukan sekadar teori. Reborn bukan hanya slogan nilai gereja, tapi lifestyle orang percaya. Seperti bangunan dengan 6 tiang penopang. Kalau satu roboh,
bangunan jadi rapuh. Kalau satu roboh, itu bangunan jadi rapuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan begini di ayat yang ke-12 tadi, ya, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih, kenakanlah. Paulus nggak bicara mengenai kita miliki. Kalau kita miliki, kita hanya simpan belas kasihan itu dalam diri kita. Kita hanya simpan kemurahan itu dalam diri kita. Kita hanya simpan kerendahan hati itu dalam diri kita. Kita hanya simpan kelemah lembutan itu dalam hati kita. Kita hanya simpan kesabaran itu dalam hati kita. Tetapi Paulus katakan, kenakanlah. Kalau kita mengenakan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengimpartasikannya. Amin. Makanya saya nggak tahu kenapa hari ini worship leader kita, ya, beliau memilih lagu Kita Dipilih. Saya percaya, ya, Pak Engki nggak tahu kalau hari ini ambil dari firman Tuhan ini. Tetapi karena ada bonding, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik, jangan meremehkan gereja kita. Sebuah gereja, kenapa? Kalau gereja yang dibangun dengan kuat, itu ada hubungan keterikatan yang kuat, amin. Ada bonding yang kuat, ada hubungan keluarga yang kuat, ada hubungan saling membantu yang sangat kuat, ada hubungan saling sabar yang kuat. Dalam hubungan punya kesabaran, punya kerendahan hati yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya melihat beberapa kali dalam pelayanan gereja kita, ya, biasanya ada koneksi antara worship leader dan juga pengkhotbah, walaupun nggak ada bocoran, Bapak Ibu Saudaraku, nggak ada bocoran ayat, ya, nggak ada bocoran apa-apa. Tetapi karena kita punya bonding yang sama, kita adalah family, HGC Jakarta Family. Kita satu, reborn itu Bapak Ibu, yang mempersatukan kita. Supaya apa dikatakan? Kenakanlah. Bukan cuma kita miliki belas kasihan. Bukan hanya kita miliki kemurahan. Bukan hanya kita miliki kerendahan hati. Bukan hanya kita miliki kelemah lembutan. Bukan hanya kita miliki kesabaran. Tetapi Paulus katakan, kenakanlah. Kalau kita mengenakan itu, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan mengimpartasikannya. Atau dalam bahasanya, kalau kita mengenakan itu, maka kita akan mempraktekannya. Amin. Makanya dikatakan begini, kelemah lembutan itu artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Kelemah lembutan berarti, ya, didasarkan pada kerendahan hati dan menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan diri. Itu kelemah lembutan. Dan, ya, kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi dalam arti luasnya, kesabaran berarti panjang sabar. Kemarin Bapak Ibu Saudara saya ke satu tempat, ya, karena saya ada urusan dengan kendaraan saya. Setelah selesai urusan itu, saya pergi ke satu tempat, saya kegocek sama map, Bapak Ibu. Kenapa? Di mapnya warna biru. Kalau warna biru berarti apa? Lancar. Setelah saya sampai di tempat itu, ternyata tempat itu sangat macet. Makanya kadang mungkin mapnya agak telat, Bapak Ibu Saudara. Atau mapnya, bacanya agak telat, macet waktu itu. Map selalu benar, Bapak Ibu. Dia lebih banyak benarnya. Dan setelah sampai di tempat tersebut, itu macet total. Kenapa? Banyak galian. Kita dukung program di DKI Jakarta, amin. Amin Bapak Ibu. Apa-apa banyak galian. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau banyak galian, harusnya ada petugas yang berjaga. Supaya apa? Karena kalau banyak galian, biasanya jalan dari dua jalur, itu jadi satu. Jadi ada satu yang mengalah, kemudian ada dari sebelah sana yang mengalah, dan dari sebelah sini jalan Bapak Ibu. Tetapi kenapa macet dan gak bisa dideteksi oleh map? Dua-dua jalur yang dari sebelah sana sama sini, mobil gak ada yang mau ngalah Bapak Ibu Saudaraku. Mereka saling dekat, gak maju, gak mundur. Yang belakang pada klakson Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Gak punya kesabaran. Terpaksa apa? Supaya ada jalan keluarnya. Mobil-mobil yang bagian belakang mereka. Kita mundur pelan-pelan Bapak Ibu. Kita mundur pelan-pelan. Ada yang keluar dari mobil untuk mengarahkan. Supaya harus ada yang mengalah. Harus ada yang sabar.
Kalau nggak sabar Bapak Ibu, itu kalau ego ketemu ego, itu ngunci. Kalau sudah ngunci Bapak Ibu, macet. Dan itu kita kelok di tempat itu dan nggak bisa kemana-mana. Dan puji Tuhan, ada yang mau mengalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada yang mau mengalah, ada yang mau sabar untuk dia mundurin kendaraannya. Kemudian apa yang terjadi? Tempat tersebut langsung lancar jaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kesabaran bukan hanya menjadi sebuah slogan, tetapi kesabaran adalah sebuah kenyataan. Amin. Sebagai orang percaya, kesabaran bukan hanya sebuah slogan, tetapi kesabaran itu dipraktekkan. Kesabaran bukan hanya sebuah teori, tetapi kesabaran itu ada impartasi, itu dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Makanya gak mudah untuk menjadi orang yang sabar. Gak mudah untuk kita menjadi orang yang sabar di tengah situasi saat-saat ini. Makanya dalam slide yang selanjutnya dikatakan begini. Kalau Bapak Ibu punya outline khotbahnya, dikatakan begini. Ya, hal yang pertama berkaitan dengan reborn adalah righteousness. Itu kalau Bapak Ibu sering buka YouTube gereja kita, saya biasanya menulis di bagian deskripsi, itu ada. Righteousness berarti hidup dalam kebenaran. Righteousness berarti hidup dalam kebenaran. Di Kolose pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Coba kita baca bersama. Kolose pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Boleh Bapak Ibu buka di handphonenya. Kita baca bersama-sama. Dikatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Artinya begini, kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, Tuhan katakan begini, cara mengampuni orang lain yang paling luar biasa adalah pakai standar Tuhan. Tuhan bisa menebus kita umat manusia bukan karena kita layak, Bapak Ibu. Amin. Tuhan menebus kita bukan karena kita layak, bukan karena kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan menebus kita karena kasih karunia-Nya. Tuhan menebus kita, Yohanes 3 ayat 16, karena anugerahnya bagi kita. Makanya kalau dikatakan kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, pakailah standar Tuhan. Makanya dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah dengan demikian. Itu adalah kebenaran yang pertama. Makanya dikatakan begini, hidup benar bukan berarti kita tidak pernah salah, tetapi selalu mau kembali kepada kebenaran Tuhan. Ya, hidup benar bukan berarti tidak pernah salah, tetapi selalu mau kembali kepada kebenaran Tuhan. Orang benar bukan hanya paling rohani di gereja, tetapi orang yang jujur, ya, lurus dan bisa dipercaya di rumah, di tempat kerja, dan di pelayanan. Ada seorang yang sangat terkenal yaitu John Maxwell mengatakan begini, karakter adalah siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Karakter adalah siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bicara mengenai kebenaran, bicara mengenai righteousness, itu kebenaran dibagi menjadi beberapa hal. Ada kebenaran yang bicara begini, kebenaran menurut diri sendiri, kebenaran menurut orang lain, dan juga ada kebenaran menurut firman Tuhan. Kebenaran menurut diri sendiri begini, atau kebenaran menurut orang lain begini, Bapak Ibu Saudaraku. Kan semua orang lawan arah. Boleh dong kita lawan arah, apalagi rombongan. Mentalnya rombongan, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang-ulang ketemu.
Oh itu kalau lawan arah rombongan. Oh itu paling hebat Bapak Ibu Saudaraku. Kita kalau klakson mereka paling galak. Mereka paling hebat. Ya. Jadi itu menurut kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri orang lain kan gak jujur Pak. Banyak orang kan kerja gak jujur Pak. Boleh dong saya kerja gak jujur. Orang lain kan Pak. Orang lain hidupnya gak jujur. Orang lain hidupnya agak tipu. Orang lain ya hidupnya korupsi. Orang lain hidupnya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh dong Pak, saya hidup seperti itu. Kenapa? Karena mayoritas seperti itu. Karena mayoritas nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang lain Pak, orang lain nggak disiplin. Boleh dong saya nggak disiplin juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi ada kebenaran menurut diri sendiri, ada kebenaran menurut orang lain. Makanya harus ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi kebenaran mutlak. Atau menjadi kebenaran absolut. Supaya apa? Supaya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Supaya kebenaran itu membawa kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya pernah melewati sebuah daerah, ya, kalau saya nyebut Bapak Ibu tahu. Dan biasa di daerah tersebut ada lampu merah untuk pejalan kaki. Ada traffic light untuk pejalan kaki, Bapak Ibu. Saya karena dari lampu merah, kemudian kuning, Bapak Ibu. Kuning saya udah nyampe di zebra crossnya. Sudah sampai di penyeberangannya. Bapak Ibu Saudaraku, saya karena sudah sampai situ, nggak mungkin saya berhenti di situ. Saya lewat. Dari situ saya menyesal, Bapak Ibu. Kenapa? Coba kalau kuning saya pelan-pelan, mungkin saya berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari situ saya belajar. Saya nggak mau lagi nerobos yang begitu. Karena apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ya gereja pemerintah kita sudah pakai online, yang online itu, yang tilang online. Jadi kita benar-benar kepatuhan kepada aturan itu kembali kepada diri kita. Tapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, atau sebagai keluarga besar AGC Jakarta, keluarga besar AGC, kita punya righteousness. Kita punya hidup dalam kebenaran. Kebenaran bukan berarti menurut saya. Kebenaran bukan berarti menurut orang lain. Tapi hidup kita sesuai dengan kebenaran menurut Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau nggak ada kebenaran firman Tuhan, dikatakan apa? Orang akan saling berbantah-bantahan. Coba kita buka bersama firman Tuhan dalam Amsal pada pasal yang ke-29, ayat yang ke-18. Coba Amsal pada pasal yang ke-29, ayat yang ke-18. Ya, boleh kita baca bersama. Di bagian yang pertama dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ayat yang bagian A, bila tidak ada wahyu atau tidak ada kebenaran, menjadi liarlah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, di gereja itu ada aturannya firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita punya aturannya, itu firman Tuhan. Di bernegara itu ada aturan. Undang-Undang Dasar 1945. Ada kuhapnya. Apalagi hari-harinya ada kuhap yang baru, kalau nggak salah. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita nggak menjadi liar. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi terkendali. Supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup orang percaya itu liar, artinya tidak terkendali, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau nggak ada firman Tuhan, hidup kita tidak akan terkendali. Tapi kalau ada firman Tuhan, kita baca, kita lakukan, maka hidup kita akan terkendali. Amin. Makanya di slide berikutnya dikatakan, jadi yang pertama adalah righteousness, atau kebenaran menurut Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran menurut saya, bukan kebenaran menurut Bapak Ibu, tetapi hanya kebenaran menurut Tuhan. Yang kedua, ya, reborn E-nya adalah enthusiasm. Dikatakan entusiasme berarti semangat dalam melayani Tuhan. Semangat dalam melayani Tuhan. Paulus berkata, ya, Paulus berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dasarnya kita lakukan bukan untuk menyenangkan orang lain.
Maka dikatakan melayani Tuhan bukan soal posisi, tetapi hati yang menyala-nyala. Bukan melayani karena disuruh, bukan karena giliran, tapi karena cinta kepada Tuhan. Melayani Tuhan bukan soal posisi, tetapi hati yang menyala-nyala. Bukan melayani karena disuruh, bukan karena giliran, tetapi karena cinta kepada Tuhan. Makanya ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, dasar kita karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani, kita ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan karena kita ingin menyenangkan hati pemimpin kita. Bukan karena kita ingin menyenangkan orang Kristen. Bukan karena kita ingin menyenangkan sesama kita. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Makanya kalau kita melakukannya, lakukanlah semuanya itu bukan untuk orang lain, tetapi hanya untuk Tuhan. Orang kalau menghadap Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dia lebih hati-hati. Orang kalau menghadap Tuhan, itu dia lebih terhormat. Dia akan menghormati Tuhan. Saya baca dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ini bukan ancaman, tetapi ajakan. Itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru anugerah. Di perjanjian lama, orang kalau menghadap Tuhan, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, saat itu juga mati, Bapak Ibu Saudara. Mati di tempat itu tulah Tuhan terjadi. Hukuman Tuhan terjadi. Tetapi artinya walaupun kita hidup dalam masa anugerah, kita hidup karena Kristus telah mati bagi kita, ada anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi kalau kita menghadap Tuhan, kita menghadap Tuhan dengan penuh hormat. Amin. Kita menghadap Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur. Kita mau datang kepada Tuhan. Makanya seorang Bill Johnson mengatakan begini, Allah tidak mencurahkan kemalasan, tetapi roh yang menyala-nyala. Allah tidak mencurahkan kemalasan, tetapi roh yang menyala-nyala. Makanya saya melihat seperti yang saya katakan tadi, kenapa ada koneksi antara orang percaya dalam sebuah gereja. Kenapa ada koneksi antara kita ketika ada worship leader, ada pengkhotbah. Kenapa lagunya kadang ada hubungan sama khotbah. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kenapa? Karena saya melihat di sini. Karena kita punya roh yang menyala-nyala. Orang kalau melayani rohnya menyala-nyala, itu nggak ditentukan oleh jiwa, nggak ditentukan oleh jumlah, nggak ditentukan oleh siapapun yang datang. Dia akan tetap melayani dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Makanya HGC Jakarta kalau punya antusias, rohnya harus terus menyala. Amin. Makanya dikatakan bagian, jadi sebagai orang percaya kita harus punya antusias dalam kehidupan kita. Bahkan bagian berikutnya dikatakan be humble. Jadi reborn atau B-nya adalah be humble atau kerendahan hati. Ya. Be humble artinya kerendahan hati. Kolose pada pasal yang ketiga ayat yang ke-12, ya, yang tadi sudah kita baca bersama, dikatakan begini. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan kasih, kenakanlah belas kasihan. Dan di situ ada kata kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti minder, tetapi tidak merasa paling benar, paling hebat, atau paling rohani. Kerendahan hati bukan berarti minder, tetapi tidak merasa paling benar, paling hebat, atau paling rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pelayanan kita, kalau pelayanan kita sudah bagus, kalau pelayanan kita maju, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah harus menjadi dasar kita. Bahwa kita punya kerendahan hati dalam pelayanan kita. Kita tidak merasa paling benar, tidak kita merasa paling hebat, atau paling rohani. Tetapi orang rendah hati itu mudah diajar, mudah minta maaf, dan tidak sibuk membela ego. Orang rendah hati itu tidak sibuk membela egonya. Makanya seperti yang saya ceritakan tadi ketika di perjalanan. Ada orang yang bertemu lawan arah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nggak ada yang saling mengalah. Ego ketemu ego, jadinya lock, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau nggak ada yang mengalah, itu akan
mengakibatkan kekacauan. Tetapi sebagai orang percaya dikatakan begini, kita harus punya kerendahan hati dalam pelayanan kita. Jadi kalau kita punya kerendahan hati, itu kita punya ciri kerendahan hati. Kita akan mudah diajar, mudah minta maaf, dan tidak sibuk membela ego kita. Makanya orang kalau punya kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, yang dia katakan apa? Hanya firman Tuhan yang mengatur hidupnya. Hanya firman Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Hanya firman Tuhan yang mengubah hidupnya. Hanya firman Tuhan yang mendidik dirinya. Jadi dia menyerahkan egonya. Dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau supaya dia mau diajar oleh Tuhan. Dia mau untuk dia tidak sibuk membela egonya. Tetapi dia mau diajar oleh Tuhan. Itu dia punya kerendahan hati. Makanya ada seorang yang bernama C.S. Lewis mengatakan, kerendahan hati bukan memandang diri rendah, tetapi berpikir sedikit tentang diri sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita ingin apa yang orang lain lakukan kepada kita, kita terlebih dahulu melakukannya kepada orang lain. Itu prinsip kebenaran Bapak Ibu. Kalau kita ingin dihargai, kita hargai orang lain. Kalau kita ingin orang lain jujur kepada kita, kita jujur kepada orang lain. Kalau kita ingin orang lain melakukan apapun, kalau kita ingin orang lain mengasihi kita, kita terlebih dahulu mengasihi orang lain. Kalau kita ingin orang lain mengampuni kita terlebih dahulu mengampuni orang lain. Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Itu orang yang punya kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang punya kerendahan hati, dia nggak mengutamakan egonya. Dia nggak mengutamakan dirinya. Dikatakan begini, dia memandang tetapi berpikir sedikit tentang diri sendiri. Dia lebih mengutamakan orang lain. Kalau kerendahan dia mau dikasihi, dia terlebih dahulu mengasihi orang lain. Makanya dikatakan ya, kita harus punya kerendahan hati. Jadi reborn, R-nya tadi righteousness, kebenaran. Oh ya, reborn. Dan yang berikutnya, enthusiasm. E-nya adalah antusias atau semangat dalam melayani Tuhan. Dan bagian berikutnya adalah be humble atau kerendahan hati. Dan bagian berikutnya dikatakan begini, obey atau ketaatan. Dikatakan ketaatan itu membawa berkat. Ketaatan membawa berkat. Coba kita baca bersama di Kolose pada pasal yang ketiga ayat yang ke-17 tadi. Ya. Kolose pada pasal yang ketiga ayat yang ke-17, 3, 2, 1. Satu hati kita baca bersama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dikatakan begini, ketaatan seringkali tidak nyaman, tapi ketaatan selalu membawa kehidupan. Ketaatan seringkali tidak nyaman, tapi ketaatan selalu membawa kehidupan. Tuhan tidak mencari orang pintar. Tuhan mencari orang yang taat. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, tapi Tuhan mencari orang yang taat. Makanya dalam Kolose pada pasal yang ketiga dikatakan manusia yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat topiknya adalah manusia yang baru. Kenapa? Karena manusia yang lama kita adalah manusia yang mementingkan kedagingan. Manusia yang lama kita adalah manusia yang mementingkan kehidupan kita. Manusia yang lama kita adalah manusia yang kehidupan kita menyakiti orang lain. Manusia yang lama kita adalah manusia yang menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan mau melalui firman ini kita mengenakan manusia yang baru. Dikatakan kita punya manusia yang baru. Tuhan mengubah kita dari manusia yang lama yang mementingkan kedagingan atau perbuatan daging itu menjadi manusia yang baru yang mementingkan hidup dalam roh. Amin. Hidup dalam buah roh. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu ketaatan itu selalu bentrok dengan kedagingan kita. Itu ketaatan, itu kadang kalau kita berontak untuk kita nggak taat,
Ya, kalau kita hanya mau mengikuti firman Tuhan, kita mau selalu mengikuti firman Tuhan, itu bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Tetapi sebagai orang percaya, kalau itu yang terjadi, kita mau terus hidup dalam ketaatan. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku, itu enggak enak. Itu enggak enak. Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang sabar, itu enggak enak Bapak Ibu Saudara. Dikatakan kita orang yang enggak hebat lah. Kita kalau jadi orang yang sabar, itu paling, ya mau dibilang makan hati Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam hati Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetapi walaupun itu menyakiti kedagingan kita, tetapi sebenarnya kalau kita jadi orang yang sabar, itu menyenangkan roh kita. Amin. Walaupun itu menyakiti kedagingan kita, dia nggak tahu siapa saya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi Bapak Ibu dengar baik, kalau kita bersabar, kita punya kerendahan hati, ya, kita punya kelembutan, kita punya belas kasihan, kita punya kemurahan. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku, mungkin bagi dunia itu nggak hebat, tetapi bagi Tuhan itu menyenangkan roh kita. Jadi kalau sebagai orang percaya dikatakan oleh ya Charles Stanley, dikatakan begini, ketaatan yang tertunda tetaplah ketidaktaatan. Ketaatan yang tertunda tetaplah ketidaktaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita punya ketaatan, ya kita belajar untuk taat, tetapi kita menunda ketaatan itu. Hari ini saya belum mau sabar dulu Pak. Hari ini saya belum rendah hati dulu Pak. Hari ini saya belum taat firman Tuhan, nanti besok. Tetapi dikatakan oleh seorang yang luar biasa ini, ketaatan yang tertunda tetaplah ketidaktaatan. Artinya nggak ada waktu yang baik. Kalau kita mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, sekaranglah waktunya. Makanya lagu tadi, sekarang telah tiba pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah atau pemerintahan kerajaan sorga, itu adalah orang-orang yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Makanya bagian berikutnya dikatakan, ya, respect. Ya, dikatakan respect atau artinya menghargai orang lain. Respect artinya menghargai orang lain. Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 13 dan juga ayat yang ke-14. Dikatakan begini, ayat yang ke-14. Dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih, beberapa waktu lalu kita bicara mengenai kasih. Saya yang khotbah juga itu bicara mengenai kasih. Kasih yang pertama adalah kasih agape. Ya, kasih agape adalah kasih yang dari Allah bagi umat manusia. Jadi kasih itu kita nggak bisa membalas dan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan kemudian ada kasih ya phileo, ya itu kasih dalam keluarga. Kasih eros, kasih dalam rumah tangga. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, kalau kita punya kasih dikatakan, ya di ayat yang ke-14 itu, di ayat yang ke-15, ya 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kembali Paulus mengingatkan, bukan hanya miliki kasih, tapi kenakanlah. Yang kita mengenakan kasih itu dan kemudian kita mempraktekannya. Makanya dikatakan begini, menghargai bukan berarti selalu setuju, tetapi memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat. Menghargai bukan berarti selalu setuju, tetapi memperlakukan orang lain dengan kasih dan terhormat. Gereja bukan tempat orang sempurna, tapi tempat orang yang sedang selalu dipulihkan menuju kesempurnaan. Gereja bukan tempat orang sempurna, tapi tempat orang yang sedang atau mau atau selalu dipulihkan untuk menuju kesempurnaan. Makanya ada seorang yang sangat terkenal, Charles Spurgeon, mengatakan begini, itu gereja yang sempurna itu bukannya nggak ada di dunia, tapi gereja yang sempurna itu adanya di sorga, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau cari gereja yang sempurna, itu nanti pas masuk sorga. Nah, dikatakan begini, gereja bukan tempat orang sempurna, tapi tempat orang yang sedang mau dipulihkan menuju kesempurnaan.
Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus pahami bahwa gereja yang kita miliki hari ini, kita sedang gereja atau kita sebagai orang percaya, gereja atau juga sebagai sebuah organisasi, itu bukanlah tempat yang sempurna. Tetapi gereja menjadi tempat untuk kita dipulihkan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja menjadi tempat untuk kita dipulihkan menuju kesempurnaan. Makanya kita boleh cross check kembali kehidupan kita. Mulai kita bergereja, mulai kita aktif bergereja. Dari 5 tahun lalu, dari 3 tahun lalu, dari 10 tahun lalu. Saya percaya itu ada perubahan dalam kehidupan kita. Walaupun perubahannya enggak seperti magic, Bapak Ibu Saudaraku. Itu langsung jadi. Ya. Langsung jadi perubahan itu. Saya ada seorang, kalau sekarang anak remaja, Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu ada seorang anak yang masih SD lah, saya pernah sharing sama dia, dan saya tanya, nanti kalau sudah besar cita-citanya apa deh? Tapi dia panggil saya Om, Bapak Ibu, ya udah saya panggil nama, ya. Kadang anak-anak kadang ada yang panggil Om, ada yang panggil Kak, atau yang nggak masalah, Bapak Ibu Saudaraku, mana-mana aja. Dan kemudian saya tanya, mau jadi apa deh? Terus, Om, saya mau jadi pendeta. Wih, saya senang, Bapak Ibu Saudara. Tapi beberapa tahun lalu kalau nggak salah, saya ketemu lagi dan kami cerita. Saya tanya, saya mau tes. Dia konsisten nggak jadi pendeta? Karena ada kecil 5 tahun lalu pengen jadi pendeta, hari ini bisa berubah. Saya tanya, di mana? Masih mau jadi pendeta? Kak, saya mau jadi CEO. Wih, saya tanya, kenapa bisa mau jadi CEO? Karena saya suka nonton drama Cina. Dracin katanya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau Dracin katanya ada CEO begitu. Oh, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ternyata drama Cina mengubahkan pandangan orang. Drama Cina itu mengubahkan cita-citanya. Tapi kita nggak tahu ke depan. Bisa juga nanti dia nonton film Tuhan Yesus, bisa berubah lagi jadi pendeta. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, dikatakan oleh dikatakan tubuh manusia punya banyak anggota. Mata tidak bisa merendahkan tangan. Kaki tidak bisa meremehkan telinga. Kalau satu sakit, semuanya merasakan. Makanya di gereja itu semua orang punya fungsinya. Di gereja semua orang punya peran. Di gereja semua orang punya fungsinya masing-masing. Dia punya kelebihannya masing-masing. Di gereja semua orang punya perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemusik, ada yang berperan sebagai worship leader, ada yang berperan sebagai media. Ada yang berperan juga sebagai dokumentasi. Ada yang punya banyak pelayanan dari sebuah gereja. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Di antara peran kita, itu kita harus saling menghargai. Amin. Itu kita saling mengasihi. Jangan sampai yang berperan seperti tadi anggota tubuh, telinga merasa lebih hebat dari mata. Kalau cuma telinga nggak ada mata, dia nggak bisa melihat. Tapi mata juga nggak bisa merasa lebih hebat daripada telinga. Dia bisa melihat, tapi dia nggak bisa mendengar, Bapak Ibu Saudara. Semua hebat di hadapan Tuhan. Amin. Semua punya peran, semua punya kelebihan di hadapan Tuhan. Makanya seorang Rick Warren, ya, yang sangat luar biasa, dia mengatakan begini. Cinta tidak diukur dari seberapa keras kita bernyanyi, tetapi dari seberapa dalam kita saling menghormati. Cinta tidak diukur dari seberapa keras kita bernyanyi, tetapi dari seberapa dalam kita saling menghormati. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Apa yang menjadi nyanyian kita di gereja, itu juga yang menjadi kesaksian hidup kita. Amin. Apa yang menjadi penyembahan kita di gereja, itu juga yang menjadi kesaksian hidup kita. Amin. Apa yang menjadi pujian kita di gereja, itu juga yang menjadi kesaksian hidup kita. Jadi kalau kita melayani dengan luar biasa, kita bernyanyi dengan luar biasa, kita menyembah Tuhan dengan luar biasa, kita memuji Tuhan dengan luar biasa, hidup kita di luar pun itu luar biasa. Jadi pujian penyembahan di gereja itu bukan hanya sekadar nyanyian, tetapi dipraktekkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kayak dikatakan ya di bagian berikutnya, reborn yang berikutnya, ya, adalah nations mission.
atau hati untuk jiwa dan bangsa. Jadi reborn, ya, hati untuk jiwa dan bangsa. Coba kita baca firman Tuhan, ya, dalam Kolose pada pasal yang ketiga ayat 17. Ya, tadi kita sudah baca bersama. Di Bapak Ibu perhatikan di Kolose pada pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hidup Kristen tidak berhenti di dalam gereja. Nah, hidup Kristen itu tidak berhenti di dalam gereja. Tuhan mau kita berdampak keluar. Hidup Kristen itu tidak hanya berhenti di dalam gereja. Tuhan mau kita berdampak keluar. Jadi di dalam gereja kalau pujian penyembahan kita mantap, di dalam gereja kalau khotbah kita hebat, di dalam gereja kalau nyanyian kita luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau kita juga berdampak di luar. Itu namanya mandat amanat agung. Ya, jadi kita menjadi saksi. Makanya mungkin tidak semua kita pergi ke bangsa-bangsa lain, tapi kita semua bisa punya hati atau punya hati misi, berdoa, memberi, dan bersaksi. Makanya selalu saya ingatkan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita yang melayani pekerjaan Tuhan, sebelum kita melayani, kita berdoa. Sebelum kita melayani, kita berdoa supaya apa? Bukan kitanya yang hebat, tetapi kita melayani. Pelayanan kita adalah sebuah kesaksian yang bisa mengubahkan orang lain. Ada orang yang mendengar sebuah penyembahan, itu orang bisa bertobat, Bapak Ibu, amin. Ada orang yang mendengar khotbah, itu bisa bertobat. Ada orang yang mengikuti sebuah pujian, itu orang bisa bertobat. Kalau kita punya waktu untuk berdoa, kita punya waktu untuk memberi, kita punya waktu untuk bersaksi melalui pujian penyembahan kita. Kita menyiapkan diri kita sebelum kita melayani. Kita backup diri kita dengan doa, Bapak Ibu Saudaraku. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya seorang William Temple mengatakan, gereja ada untuk mereka yang belum ada di sini. Gereja ada untuk mereka yang belum ada di sini. Jadi kalau kita punya hati untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita makanya dalam pelayanan itu kan kita meluangkan waktu, kita meluangkan tenaga, kita meluangkan daya pikir kita meluangkan waktu untuk berdoa, kita meluangkan waktu, kita juga berkorban, ya, baik itu tenaga, upaya, daya, doa, dan juga dana, Bapak Ibu Saudaraku. Itu kita lakukan supaya apa? Gereja ada untuk mereka yang belum ada di sini. Jadi kita berdoa bahwa reborn itu menjadi ciri khas jadi kita sebagai orang percaya, khususnya HGC Jakarta. Makanya dikatakan, coba kita baca bersama, penutup dan aplikasi. Gereja yang kuat dibangun oleh gaya hidup reborn, bukan hanya program reborn. Ya, Bapak Ibu sudah kenal, ya, Pak Gembala kita dikatakan begini. Beliau mengatakan dunia tidak sedang menunggu bangunan gedung gereja yang lebih besar, lebih megah, tetapi gereja yang menampakkan karakter Kristus yang nyata. Reborn bukan hanya slogan, reborn adalah cara hidup. Jadi reborn bukan hanya sebuah slogan, tetapi itu dipraktekkan. Amin. Reborn bukan hanya sebuah slogan, tetapi itu harus menjadi kenyataan. Reborn bukan hanya menjadi sebuah slogan, tetapi harus dilakukan. Jadi reborn yang pertama artinya apa, Bapak Ibu? R-nya righteousness, E-nya enthusiasm, B-nya be humble, O-nya obey. Atau ya, dan juga R-nya adalah respect dan N-nya adalah nations. Itulah yang menjadi itulah yang menjadi ciri khas kita, Jemaat HGC. Jadi kalau ada yang tanya ini, kalau Bapak Ibu nggak hafal, cepat-cepat buka YouTube HGC Jakarta. Itu di bagian deskripsinya ada. Bapak Ibu bisa melihat di situ. Reborn, saya buat di situ ada deskripsinya. Supaya kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa hafal. Dan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Atau juga menjadi jawaban bagi orang lain.
Amin. Saya jemput